Oke teman-teman, video ini akan panjang karena saya akan ngerekap Bitcoin ya, analisa-analisa Bitcoin yang saya kasih di TradingView. Jadi silakan sambil ngopi. Oke, sama saya minta tolong sekali nih ya, jadi akhir tahun 2025 ya. Tolong di-share video ini, tolong di-komen, tolong di-like. Share yang penting ya teman-teman. Nah, selama tahun 2025 saya kasih banyak insight tentang Bitcoin ya. Nah ini semua sudah saya recap teman-teman. Totally dari hasilnya semua adalah 5 stop loss hit dan 8 TP hit selama 2025. Nah ini kita akan lihat satu-satu. Tapi dari akhir-akhir tahun ya. Dari November sampai Maret, Januari, Februari sepertinya ada tapi bukan plan. Tapi masih wait and see. Nah kita mulai dulu. Teman-teman jadi bisa akses juga data ini dari mana. Dari trading view-nya forecaster ya, silakan diklik aja. Nanti dari ide-ide ini teman-teman bisa cari yang BTC USD ya. Di sini mungkin nggak semua muncul, hanya sebagian karena kadang-kadang ada yang pakai spasi, ada yang enggak ya. Nah, banyak kan yang muncul. Ini sudah saya klik satu-satu teman-teman. Jadi journaling ini tadi ya, yang sebelah kiri itu bukan tanpa alasan. 5 SL dan 8 TP itu bukan tulisan belaka tapi memang punya datanya ya. Kita mulai dari November. November ini plan kita nggak kena. Oke, karena price terjun terus dan belum mau kembali ke supply. Waktu itu range-nya pun masih ini, belum kita melarkan lagi ya, harusnya range-nya melar. Oh, yang terakhir, yang 5 hari yang lalu, ini masih di sini ya. Yang tadi, lalu ini hit SL ya teman-teman. Kena SL dulu, dan lanjut 20 Oktober, 20 Oktober SL ya. Lalu di sini, 28 September, kita lihat ada 2 diamond. Oke, hit SL dulu teman-teman, baru naik. Tapi yang area kedua ini TP. Ya, berhasil TP 1/2. Jadi di 28 September 1 SL sweep ya, sweep liquidity baru naik dan satunya TP. Oke, lalu ini 13 September sebenarnya plannya oke dan bener, harga dari supply turun tapi kena SL. Ini pun saya tulis SL sweep juga ya teman-teman. Jadi kalau volume market itu lagi tinggi, saya kasih saran juga ke teman-teman, mendingan cek reaksi sebelum Anda entry. Seperti kondisi di sini nih, ya volume market besar, teman-teman saya persilakan ngecek reaksi dulu sebelum entry. Oke, ini tadi yang kena stop loss. Lalu ini ya 30 Agustus ini juga kena SL. 30 Agustus SL ya. Jadi mulai Agustus itu Bitcoin memang agak lain ya teman-teman, karena volumenya meningkat, volume distribusinya meningkat. Lalu 21 Agustus, oke, kita cek ya, price masuk demand dan sampai ke target. Ini 1/3 teman-teman, 1/3.
Oke, target sudah saya lampirkan juga di sana. Oke, saya close. Ini ya teman-teman, teman-teman boleh cek area demand yang harusnya di 111566 ini kurang dikit. Nah, harusnya kalau ini dapat ini 1 banding 3 juga, tapi nggak dapat. Jadi saya tulis 2 Agustus nggak kena, kurang dikit. Oke, dan ini ya 26 Juli 26 Juli ini TP ya teman-teman. Kita cek sell dari salah satu supply-nya ya, price on point sesuai target. Cuma memang targetnya sebenarnya di sini aja, nggak jauh-jauh. Ini TP ya teman-teman. 26 Juli jadi 1 TP. Lalu 12 Juli kita cek. Oke. Price masuk ya teman-teman. Demand 115,984 dan dia naik. Ini TP juga 12 Juli TP ya. Oke, lalu 8 Juli ini nggak kena teman-teman karena dia nggak ambil liquidity, langsung naik. Oke, ya nggak kena, nggak ambil liquidity. Lalu nextnya ini nyesek juga nih teman-teman, kurang sedikit banget. 97,898 98,250 kurang dikit ya, nggak sampai. Jadi kita punya data ini juga saya tulis nggak sampai, tidak ambil. 14 Juli nggak kena ya teman, kurang sitik jos. Oke, ini di 26 Mei 1 TP 1 SL teman-teman ya. 1 SL ini TP 1 banding 2. Oke, lalu berikutnya ini 3 Mei ya teman-teman, ada 2 area daily dana 4 ya, daily dana 4 kita cek. Oke, nah yang happen di sini adalah yang H4 dan days apa demand H1 ya, masuk sini baru dia naik. Ini TP berarti. Saya ulangi, mungkin kalau teman-teman kurang jelas nanti bisa akses sendiri ke TradingView ya. Oke, sebelum price masuk ke demand naik dia. Ini di sini saya TP lumayan banyak. Cuman di default jurnalnya memang saya tulis hanya 1 banding 2 saja. Ya karena default hitungannya kita kan memang target dan receivernya 1 banding 2 saja. Jadi real nilai persentasenya nggak saya lampirkan. Oke, lalu next di sini 27 April nggak kena ini teman-teman. Dia nggak mau koreksi ya. Ini 21 April dia juga nggak kena, langsung jos ke atas. Di sini 6 April, oke, demand ya teman-teman. Demand menahan targetnya ke sini. Ini TP ya, 6 April, betul ya, 1 TP ya teman-teman. Lalu ini 1 Maret TP ya teman-teman. Naik dulu ke supply baru dia turun. Oke, teman-teman bisa cek. Price-nya sudah saya lampirkan juga. Ya, clear, clear ya teman-teman. Yang Februari ini nggak ada plan buy atau sell, nggak ada. Di situ hanya direction saja, jika demand broken atau tidak.
Ini nggak ada duration harus buy atau sell, nggak ada tempatnya. Nggak saya lampirkan jadinya. Nah, jadi gini teman-teman. Satu hal yang harus teman-teman pahami waktu Anda mulai trade Bitcoin ya. Saya minta tolong bahwa kalau Anda mulai trade Bitcoin saat market ini volumenya naik, better Anda cek reaksi dulu. Ya, better Anda cek reaksi dulu kalau market volumenya naik. Volume naik dalam arti apa? Volume naik berarti cara bergeraknya hari itu signifikan atau galak. Marketnya galak ya teman-teman. Ini cukup harus diperhatikan. Nah, itu tadi yang saya lampirkan ke TradingView. Dan saya kan nggak semua plan saya lampirkan ke TradingView. Cuman yang saya lampirkan ke TradingView dan saya share ke channel, kemungkinan besar saya entry. 99% saya entry. Yang saya lampirkan ke channel dan ke TradingView. Ada buktinya teman-teman bisa lihat dari TradingView dan dari channel. Dan ini juga latihan as a jurnal ya. Karena jurnal ini penting jadi Anda bisa tahu bagaimana apa yang harus Anda lakukan dan nggak boleh. Terutama itu tadi. Jika mulai volatil sebelum entry, tolong cek reaksi. Ini tipsnya teman-teman. Ya, jika volatil. Karena mau nggak mau Bitcoin ini salah satu market yang paling volatil. Sekali gerak bayangin berapa ribu dolar teman-teman dia bergerak. Nah kalau Anda lihat candlestick 1 tahun nih teman-teman. Kita lihat ya. 126 ribu dolar. Low-nya berapa? 76, 74 ribu dolar. Apa nggak 50 ribu dolar sendiri dia bergerak? Ya, range setahun ini. Oke, monthly. Ini range ya. Ya, ini range ya. Perhatikan. Jadi satu hal, pegang rat-rat. Jika market volatil sebelum entry, tolong cek reaksi. Karena apa? Dari recap saya tadi ini ya teman-teman. Ini SL mulai di market-market yang volume besar. Agustus, September, Oktober, November. Ya, volume-volume besar. Ya, Agustus mulai dia mau turun, September, Oktober, volume besar. Hati-hati. Ya, nah lalu, jadi secara monthly teman-teman. Kalau kita lihat sebentar utuh dulu. Monthly trendnya masih naik, masih. Ini break. Ya, range-nya Anda tahu. Potensinya turun ke mana? Ini. Kenapa pilih demand ini? Demand ini saya, karena apa? Di diskon. Ya, yang pasti demand ini dia ada diskon. Dan teman-teman ngerti juga ini apa? Inducement, liquidity. Ada yang bilang no EDM, no entry. Dan Anda harus tahu bahwa besarnya gerakannya ini. Ya, ini gerakan minor. Oke. Jadi hitam ini apa teman-teman? MAMA yoyor. Yang kecil ini minor. Pahami ya teman-teman? Di monthly. Oke. Nah sekarang dari monthly kita sudah tahu nih level buy-nya. Jadi sebelum masuk ke area tersebut, nggak usah deh coba-coba masuk dulu untuk kata si monthly. Weekly teman-teman. Nah, kalau weekly kita berarti pakai yang mana? Yang minor. Minor dari monthly. Ini.
Karena di dalam sini, weekly ini sudah ada indusementnya sendiri. Ini sudah ada inducement sendiri. Ini indusementnya. Higher low terakhir yang create high. High kalau bisa body. Kalau ini kan ada shadow. Ya. Jadi titik ini yang saya kasih titik hitam itu nampaknya tidak oke. Ya. Lalu sekarang bahwa weekly itu si Bitcoin ini ada di demand weekly minor dari monthly itu, minor dari monthly ini demandnya 82.564. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kalau Anda lihat nih secara weekly, ini ada candlestick yang gede. Ini saya kasih warna hitam deh biar berbeda sama ini. Oke. Area demandnya sudah saya hapus saja. Ya. Jadi ini sebagai apa? Resisten. Ini jadi apa? Ini jadi support. Oke. Untuk si weekly ini. Weekly turun kemana? Daily. Nah, jadi fully teman-teman. Full market ini masih sideways. Market ini masih sideways. Sideways di antara apa? Supply dan demand. Hmm, clear, kelihatan ya, clear ya. Demand saya kasih warna orange. Nah, jadi saya bilang teman-teman, untuk arah besar, seharusnya ini break dulu. Ya, 95.700 ini harus break dulu. Atau 80.000 ini harus break dulu. Arah besarnya market Bitcoin. Ya, karena apa? Kalau ada entry di tengah-tengah ini banyak sekali liquidity yang bikin Anda bingung. Jadi daily arahnya belum jelas mau kemana, sideways pastinya. Sekarang kita cek di H4. H4 makin kelihatan dengan jelas area yang nahan. Beras itu di mana? Ya, atasnya di mana, bawahnya di mana. Dan Anda cek lagi sekali lagi ya. Ini berjajar, resisten, support-support ini berjajar. Nah, makin mengkerucut lagi kan? Atau kasih begini, biar buat sekalian. Ya, jadi intinya nggak usah trade Bitcoin sebelum area ini break. Ya, area daily tadi break. Karena misalkan ya teman-teman, ini break ke bawah, break terhadap garis titik-titik ini ya. Saya kasih garis titik-titik ini ya. Ini pun bisa terjadi yang namanya fake out. Break begini, malah naik. Kenapa? Potensinya di sebelah kiri ada demon, masian. Ya, jadi saran saya no trade selama dia masih dalam area daily. Area ini, supply and demand daily. Atau resisten dan support daily dan weekly. Ya teman-teman, tolong dimengerti. Kenapa begitu? Karena mendingan entry itu, ya cari entry yang berkualitas. Jangan cari entry yang untuk kesenangan Anda saja. Saya nggak ada posisi, saya mau entry. Jangan. Jangan begitu, Fulgoso. Ya, jadi recap setahun untuk Bitcoin sudah saya lampirkan tadi di awal.
Dan perhatikan ya, jangan trade Bitcoin sebelum keluar area sideways. Apa? Daily. Oke bos. Ya, intinya ini. Jangan lupa tolong di-share video ini, di komen, di like. Ya, biar banyak orang yang makin teredukasi bahwa market itu nggak bisa untuk sembarangan entry. Entry itu ada tempatnya, ada trennya, ada konsep pemikiran sebelum Anda entry. Jangan langsung klik buy 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 banyak-banyaknya. Lihat margin Anda, lihat resiko Anda. Ya, oke teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat tahun baru dan semoga 2026 menghasilkan yang lebih baik dari 2025. Oke, terima kasih.